Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun mubarak وجعل فيه وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ja'akum syahru ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaiha siyamahu ila akhiril hadith. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan para santri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun posisi kita dan bagaimanapun keadaan kita. Malah kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal takwa itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan merubah kehidupan kita baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik takwanya di antara kalian. Dan tidak lupa selaku umat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita selalu bersalawat, bertaslim kepadanya sebagai salah satu bentuk rasa cinta kita, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya, yang mengutusnya di tengah-tengah kita untuk keselamatan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
melihat kenyataan yang ada, realitas yang ada di tengah-tengah kita dalam menyikapi bulan suci Ramadan. Banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali problem-problem yang terjadi, yang kita lihat di tengah-tengah kita. Tanpa kita sadari jamaah sekalian, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang khusus. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya banyak di antara kita, bahkan orang-orang yang berpuasa saja, tidak menghargai bulan suci Ramadan, tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Indikasinya banyak sekali. Jangankan orang yang luar, kita saja sebagai santri masih banyak melalaikan, masih banyak tidak memperhatikan kedudukan daripada bulan suci Ramadan. Kita bisa lihat bagaimana santri-santri kita ketika masuk ke masjid, maunya itu semangat beribadah kepada Allah, tapi sebaliknya, wal-iyazu billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada kita jamaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam beberapa kitab tafsir menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang didahului dengan huruf nida, maka di situ ada dua hal yang ditunjukkan Allah kepada kita manusia yang harus diperhatikan. Apa itu? Tentu perintah dan larangan. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa tujuan diwajibkannya puasa kepada kita adalah untuk mencapai derajat takwa, untuk mendapatkan sertifikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita maksimalkan potensi kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan ibadah puasa yang sebenar-benarnya? Banyak orang-orang yang berpuasa, tapi yang dia dapatkan hanyalah lapar. Banyak orang-orang yang berpuasa, namun dia dapatkan hanyalah dahaga. Banyak orang-orang yang berpuasa, namun dia dapatkan hanyalah capek, lelah, letih. Kenapa? Kenapa hal itu besar terjadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya kembali kepada pribadi-pribadi kita. Jawabannya kembali kepada pribadi-pribadi kita dalam mensikapi puasa Ramadan itu. Kalau Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian dan orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Tentu yang dijelaskan, yang diperintahkan Allah kepada kita adalah bagaimana kita maksimalkan puasa ini dengan puasa yang sebenar-benarnya.
Bukan puasa yang hanya menahan lapar saja. Bukan. Bukan puasa yang hanya menahan haus saja. Bukan. Tapi bagaimana puasa itu bisa menahan diri kita. Menahan diri kita dari makan, minum, jima. Dan lebih utama lagi, bagaimana bisa menahan diri kita dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Bisa menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajjatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Bukankah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa siapa saja yang berpuasa namun tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik, suka menggunjing, suka menggibah, suka menceritakan aib orang, suka mencela dan lain sebagainya, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka ibadah puasanya itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan derajat takwa, jamaah sekalian, kalau ibadah puasa kita seperti ini? Bagaimana kita bisa mencapai derajat takwa itu kalau potensi diri kita tidak maksimalkan untuk mendapatkan puasa yang paling baik? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dua cara saja agar ibadah puasa kita berkualitas. Dengan kualitasnya ibadah puasa kita, maka mudah bagi kita untuk bisa mencapai derajat takwa itu. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah niat kita. Niat kita. Bagaimana kita optimalkan, kita maksimalkan, dan selalu memperbaharui niat kita. Karena ada saja orang yang berpuasa itu bukan karena Allah. Ada saja orang yang berpuasa itu bukan karena Allah. Ada saja orang yang berpuasa itu karena yang lain-lain, sehingga ibadah puasanya rusak, tidak bisa mengantarkannya ke derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasanya, baik dari makanan, minuman, jima, apalagi perkataan yang tidak baik. Kemudian perbuatan-perbuatan yang tercela. Inilah sarana yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ibadah puasa kita memang ibadah puasa yang paling baik yang bisa mengantarkan kita semua kepada derajat takwa itu sendiri. Sekian ceramah singkat yang kami bawakan. Mohon dimaafkan ketika ada salah dan kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.